Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi tentang sejarah konsep Islamisasi ilmu. Sebelum kita membahas sejarah konsep Islamisasi ilmu, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Islamisasi. Islamisasi secara bahasa berasal dari kata dasar Islam, yang berarti penyerahan diri kepada Allah, dan akhiran-isasi yang menunjukkan proses. Jadi, secara bahasa, Islamisasi ilmu sebagai proses menggabungkan ilmu atau pengetahuan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Sedangkan secara terminologi, Islamisasi ilmu mengacu pada upaya sistematis untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan modern. Membersihkan ilmu pengetahuan dan unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, mengembangkan kerangka berpikir ilmiah yang berbasis pada pandangan hidup Islam. Pentingnya berperan penting dalam Islamisasi ilmu pengetahuan. Pertama ada Said Hussein Nas. Beliau lahir di Iran, kemudian besar dan mendapatkan pendidikan di tempat yang sama. Ia juga belajar di Eropa dan lulus dalam fisika dari Massachusetts Institute of Technology, tempat di mana pada tahun-tahun mahasiswanya berkembang perhatiannya yang besar terhadap sejarah pemikiran ilmiah. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Harvard untuk studi kesarjanaannya dalam geologi dan geofisika. Kemudian ia memilih untuk menjadikan sejarah ilmu pengetahuan sebagai karirnya dan memperoleh titel PhD pada tahun 1958. Sejak itu, ia memberi kuliah mata pelajaran tersebut di Universitas Tehran. Sementara belakang baratnya makin mencolok seorang muslim modern yang meyakini betul akan kelahiran kembali peradabannya di masa mendatang. Gagasan tentang Islamisasi ilmu awal kali dicetuskan oleh Said Hussein Nas dalam karyanya The Encounter of Man and Nature pada tahun 1968. Sains Islamisasi dalam pemikiran beliau tidak hendak didapatkan dari ide semata. Sains Islamisasi cuma bisa diperoleh lewat intelek berasal dari ilahiyah yang terletak di dalam hati. Jadi peran intelek terletak dalam hati ataupun rohaniah yang pula digunakan selaku pertimbangan dalam sains Islam. Sebaliknya, ide sendiri tidak bisa diucap selaku intelek karena pengetahuan si ide cumalah pantulan dari intelek. Itu, pengetahuan yang berasal dari ide semata tidak bisa dijadikan dimensi dalam sains Islam ini. Dalam perihal ini, beliau meletakkan hierarki pengetahuan Islam yang sangat besar bukan berasal dari pengetahuan ilahiyah. Sebaliknya, tingkatan di bawahnya merupakan pengetahuan yang berasal dari ide. Sepanjang senantiasa dipertahankan tingkatan ilmu pengetahuan tidak hendak mengganggu umat manusia, karena dia dikendalikan oleh di. Sebagian pembatasan ilmu dalam bidang raga disebut dimanfaatkan buat mempertahankan kebebasan dalam pengembangan di konsentrasi kerohanian. Ilmu pengetahuan wajib sanggup jadi media buat mengakses hal-hal yang sakral, serta ilmu pengetahuan sakral tetap sebagai jalan kesatuan ilmu. Dengan realita, kebahagiaan, dan kebenaran disatukan. Untuk mewujudkan sains Islamisasi tersebut, zaman kemasan yang pernah diperoleh umat Islam digunakan beliau sebagai perbandingan. Dampaknya, pada masa itu dengan teologi yang mendominasi ilmu pengetahuan sehingga mampu menyelamatkan umat Islam dari sifat destruktif sains. Dan Ismail Qadhi al-Farabi. Beliau lahir di Palestina pada 1 Januari 1921. Beliau bernama Abdul Huda al-Farabi. Terkait dengan pendidikan agama, beliau dapatkan langsung dari ayahnya di rumah dan juga di masjid dekat dengan rumahnya. Perjalanan keilmuan diawali dengan belajar di College des Frères tahun 1936. Setelah memperoleh pendidikan di College des Frères tahun 1941, Farabi meneruskan belajar di American University of Beirut dengan mengambil konsentrasi kajian di bidang filsafat dan mendapat gelar Bachelor of Art. Dari karya-karya tersebut dapat diamati corak pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikirannya tentang keislaman dianggap memiliki nilai urgen. Sebab selain pemikirannya atas dunia dan umat Islam juga, namun yang terpenting adalah peran Al-Farabi dalam membela umat Islam yang sangat luar biasa.
Sains dalam tradisi Islam tidak menjelaskan dan memahami realitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berdiri sendiri dari realitas yang absolut, bukan tetapi memandangnya sebagai bagian integral dari keberadaan Allah. Oleh sebab itu, Islamization of knowledge dalam pandangan Al-Farabi harus difokuskan pada suatu keadaan analisis dan sintesis tentang keterkaitan realitas yang sedang dipelajari dengan hukum Tuhan. Beliau menegaskan beberapa prinsip dalam pandangan Islam sebagai metodologi atau kerangka pemikiran. Prinsip-prinsip tersebut adalah keesaan Allah, kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan umat manusia. Al-Farabi berpendapat bahwa kebenaran akal pikiran dan kebenaran sebuah wahyu tidak saling bertentangan, namun keduanya justru saling mendukung dan adanya keterkaitan. Walaupun sejatinya keyakinan pada agama Islam yang ditopang oleh wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril itu merupakan wahyu yang bersumber dari Allah. Sedangkan di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia untuk mencari kebenaran pula. Menurut Al-Farabi, perlu adanya syarat-syarat ketentuan kebenaran adalah yang pertama, tidak adanya pertentangan antara kesatuan kebenaran dengan realitas. Karena wahyu merupakan firman Allah yang biasa bisa dipastikan akan sesuai dengan realitas. Kedua, antara wahyu Allah dan kebenaran tidak boleh ada perbedaan, sebab prinsip mutlak. Ketiga, kesatuan kebenaran yang mempunyai sifat tanpa batas dan tanpa akhir. Selanjutnya ada Maurice Bucaille, seorang dokter yang ahli dalam bidang perkebangsataan Prancis, kemudian berubah menjadi spiritual dengan menerbitkan buku yang berjudul La Bible, la Coran et la Science. Beliau memulai pembahasan dari bukunya tersebut dengan mengkaji keaslian teks kitab suci Al-Quran. Lalu, dia membandingkannya dengan Bible. Dan dia dapat mengambil suatu kesimpulan akhir bahwa Al-Quran dianggap lebih otentik teksnya bila dibandingkan dengan Bible. Namun, dalam hubungannya dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia modern, metode yang dimanfaatkan cukup sederhana, dengan menukil beberapa ayat Al-Quran dan juga yang ada dalam Bible. Beliau menghubungkan dengan sains kontemporer dengan menemukan fakta-fakta ilmiah. Dengan komparasi semacam ini, selanjutnya beliau juga menunjukkan suatu kesimpulan bahwa Al-Quran mempunyai kesamaan dengan fakta-fakta ilmiah sains modern. Dan tetapi, Bible mempunyai banyak kekurangan. Dengan metode yang digunakan oleh Bucaille, seperti ini akhirnya banyak mendapat kritikan yang dalam diantaranya seperti Al-Syari'ati dan juga Profesor Bull. Akhirnya pada 1994, beliau mengklarifikasi terkait metode yang digunakan dalam International Seminar on Miracle of Al-Quran and As-Sunnah dibentuk. Cara Islamisasi ilmu pengetahuan. Proses Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga zaman sekarang. Ayat-ayat terawal yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer, yaitu ketika Allah menekankan bahwa dia adalah sumber dan asal ilmu manusia. Pemahaman umum bangsa Arab pra-Islam yang menganggap suku dan tradisi kesukuan serta pengalaman sehari-hari sebagai sumber kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan berubah secara drastis dengan ide-ide yang disampaikan Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya telah berlangsung sejak permulaan Islam hingga sekarang. Wahyu yang pertama diturunkan Nabi Muhammad SAW secara jelas menegaskan semangat Islamisasi ilmu pengetahuan. Ayat-ayat permulaan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW secara jelas memerintahkan untuk Islamisasi ilmu pengetahuan modern. Terlihat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sumber dan asal ilmu bagi manusia. Tetapi, proses Islamisasi yang dicoba secara besar-besaran baru terjalin pada masa dekat abad ke-8 Masehi, yaitu pada dinasti Abbasiyah. Pada sekitar abad ke-8 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, proses Islamisasi ilmu ini berlanjut secara besar-besaran, yaitu dengan pelaksanaan kegiatan penerjemahan terhadap karya-karya dari Persia atau Iran dan Yunani yang kemudian diberikan pemaknaan ulang disesuaikan dengan konsep agama Islam.
Salah satu karya besar tentang usaha Islamisasi ilmu adalah kehadiran karya Imam Al-Ghazali berjudul Tahafut Al-Falasifah yang menonjolkan 20 ide asing dalam pandangan Islam yang diambil oleh pemikir Islam dari filsafat Yunani. Beberapa di antara ide tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang kemudian dibahas oleh Al-Ghazali disesuaikan dengan konsep logika Islam. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri ke-1. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu adalah konsep teori dan dimensi Islam dalam konsep kebenaran. Konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam dalam melihat kebenaran ini sangat penting kita bahas terlebih dahulu. Sebab konsep ilmu pengetahuan dan dimensi Islam ini menjadi pondasi dasar bagi kita dalam melihat terjadinya islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, terdapat dua konsep dalam menjawab pertanyaan ini, yakni dengan menemukan apa konsep dari ilmu pengetahuan dan apa konsep-konsep Islam dalam melihat kebenaran. Secara garis besar, kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan ini seakan-akan menjadikan perkembangan ilmu pengetahuan ini semakin sekuler dari nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Seakan-akan ada tembok raksasa yang menghalangi atau membatasi antara ilmu pengetahuan yang ada di barat dengan nilai-nilai Islam. Islam dikonsepsikan sebagai agama yang konservatif dikarenakan Islam telah mengembalikannya secara normatif, yakni pada kebenaran wahyu. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas apa itu konsep atau sifat dari ilmu pertama itu sendiri dari dimensi Islam dalam menilai kebenaran dan terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Di sini ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini banyak diartikan oleh para tokoh sebagai kumpulan-kumpulan dari pengetahuan yang tersusun secara sistematis, bisa diukur, diuji, dan diamati. Masuk dalam dunia ilmu pengetahuan, maka berada dalam wilayah hitam dan putih. Di mana dalam ilmu pengetahuan ini kita berada dalam posisi benar ataupun salah. Benar atau salah ini merupakan kajian dari ilmu pengetahuan secara substansinya. Di luar keilmiahan sebuah ilmu pengetahuan, dapat dilihat juga dalam sudut pandang filsafat ilmu, di mana filsafat ilmu ini juga menjadi tolak ukur bahwa apa yang dijadikan objek tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Dalam kajian filsafat ilmu, ada 3 hal yang menjadi dasar sebagai tolak ukur sebuah objek sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu ada ontologi. Ontologi ini adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada. Ontologi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Objek ini adalah ilmu atau keilmuan itu adalah dunia empirik. Dunia yang dapat dijangkau oleh panca indera. Dengan demikian, objek ilmu adalah pengalaman indrawi. Dengan kata lain, ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan pada logika semata. Selanjutnya yang kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini mengkaji mengenai apa sesungguhnya itu ilmu, dari mana sumber ilmu, serta bagaimana proses terjadinya ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah pengetahuan sistematis yang membahas tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, serta metode atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi bagian dari cabang filsafat yang membicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kebenaran dari pengetahuan.
Epistemologi lebih mengarah pada bagaimana mendapatkan pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, dan ruang lingkup pengetahuan. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Aksiologi ini merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Aksiologi ini adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi ini merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan jalan yang baik pula. Nah, karena akhir-akhir ini banyak sekali yang mempunyai ilmu pengetahuan, namun itu dibawa dan dimanfaatkan di jalan yang tidak benar. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Ilmu tidak bisa bebas dinilai. Dalam ilmu pengetahuan, aspek rasionalitas begitu dipertimbangkan. Sebab ketika suatu pengetahuan tersebut tidak dapat diterima oleh otak atau yang sifatnya irasional, maka pengetahuan tersebut belum bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dimensi Islam dalam menilai kebenaran. Islam di sini diartikan sebagai agama yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Datangnya Islam disambut dengan bahagia oleh sebagian umat manusia. Dengan kedatangan Islam, umat manusia terlepas dari zaman jahiliyah atau yang dapat kita kenal sebagai zaman kebodohan. Berhasilnya Islam menuntaskan atau berhasil membawa umat manusia dari zaman kebodohan ini merupakan pretis bagi agama Islam itu sendiri. Agama yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW ini merupakan agama penyelamat, di mana Islam yang berasal dari kata aslamah yang artinya keselamatan. Islam hadir sebagai penyempurna sekaligus penyelamat bagi umat manusia yang ada di dunia ini. Nilai keselamatan ini semuanya sudah diatur oleh Allah SWT dalam sebuah wahyunya. Wahyu merupakan hal yang mendasar bagi pondasi dasar bagi kaum muslim untuk bertindak atau berbijak dalam melakukan sesuatu. Mulai dari fikih, muamalah hingga sampai tauhid dan ilmu pengetahuan pun dibahas dan diatur oleh Allah SWT melalui wahyunya. Wahyu dinilai sebagai kekuatan yang dianggap sakral oleh para pengikutnya, di mana segala tingkah laku manusia haruslah sesuai dengan wahyu yang telah ditentukan. Wahyu mempunyai kekuatan penuh dan dalam mengatur kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Agama dalam hal ini khususnya Islam menganggap suatu kebenaran tersebut hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wujud atau substansi dari Allah Subhanahu wa taala ini terletak pada Al-Qur'an. Al-Quran ini dianggap sebagai sesuatu yang sakral dalam agama Islam. Sebab segala sesuatu bagi kaum muslim yang menjadi rujukan adalah Al-Quran. Nilai kebenarannya pun selalu terpusat pada nilai-nilai keyakinan yang dilalui melalui doktrin agama yang sehingga pada akhirnya menjadi dogma di antara pengikutnya. Dengan adanya dogma ini, mengembalikan semua kebenaran hanya pada Al-Quran. Islam menilai suatu kebenaran dengan yang bernilai tauhid atau keesaan Tuhan, kekuasaan Tuhan, dan semua kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. Pada ilmu pengetahuan menilai ruang lingkup kajiannya tidaklah dibatasi oleh ruang-ruang sehingga menjauhkan diri dari sifat metanarasi pengetahuan.
Sehingga beranggapan bahwa ilmu pengetahuan adalah free value atau bebas nilai. Dalam konteks ini, ilmu pengetahuan dalam ruang lingkupnya bersifat profan, yang dapat diartikan sebagai pembahasan yang terjadi interferensi normatif sehingga menimbulkan ilmu pengetahuan itu bersifat latent value atau syarat akan nilai-nilai. Hal ini berbeda dengan dimensi Islam yang melihat ruang lingkup pengetahuan